Halo Tribuners, selamat sore dan apa kabar Anda? Senang sekali saya Putri Utami kembali menyapa Anda di Ambon hari ini, edisi Sabtu 7 Maret 2026. Di mana selama beberapa menit ke depan, kami akan menghadirkan sejumlah informasi terbaru dari beberapa daerah di Maluku untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Tersangka penikaman mahasiswa Unpati ternyata teman sendiri, terancam hukuman 5 tahun penjara. Satuan Reserse Kriminal Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease bersama Polsek Teluk Ambon berhasil mengungkap kasus penikaman terhadap mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Patimura yang sempat menghebohkan publik. Dalam pengungkapan tersebut, polisi menetapkan seorang mahasiswa FISIP Unpati, Moksen Madubun, sebagai tersangka. Ia diduga melakukan penganiayaan menggunakan senjata tajam terhadap korban Datu Hussein Kletsoin, mahasiswa FEB Unpati. Akibat kejadian itu, korban mengalami 2 luka tusuk dan hingga kini masih menjalani perawatan intensif di RSUP Leimina Ambon. Kasat Reskrim Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Kompol Andro Yuan Elim didampingi Kanit Buser Ibtu Aditya Rahmanda, menjelaskan bahwa kasus tersebut telah dilaporkan melalui laporan polisi nomor LP-B-14-2-2026-SPKT-Sek Teluk Ambon Polresta Ambon Polda Maluku tertanggal 27 Februari 2026. Tersangka Moksen ditangkap tim gabungan Polresta Ambon dan Polsek Teluk Ambon setelah serangkaian penyelidikan intensif selama 5 hari sejak kejadian. Pelaku diamankan saat berada di tepi jalan dekat rumah kosnya di kawasan Poka Pemda 3, Kelurahan Tihu, Kecamatan Teluk Ambon sekitar pukul 9 malam. Saat ditangkap, tersangka tidak melakukan perlawanan dan langsung dibawa ke Polresta Ambon untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dalam pemeriksaan awal, tersangka juga mengakui perbuatannya. Dalam proses penyelidikan, penyidik telah memeriksa 18 orang saksi, termasuk 3 orang yang melihat langsung peristiwa penikaman tersebut. Polisi juga mengumpulkan sejumlah bukti penting berupa rekaman CCTV, video yang beredar di masyarakat, pakaian korban, pakaian tersangka, serta pisau dapur yang digunakan untuk menikam korban. Menariknya, setelah kejadian, tersangka sempat mengakui perbuatannya kepada seorang saksi. Saksi tersebut kemudian membantu membuang pisau yang digunakan pelaku. Polisi juga meluruskan informasi yang sempat beredar di masyarakat terkait identitas pelaku. Menurut Kasat Reskrim, tersangka bukan berasal dari organisasi lain, sebagaimana spekulasi yang berkembang di publik. Pelaku justru masih berada dalam lingkaran pertemanan korban. Baik, terima kasih. Udah pakai sarung tangan. Pisau lipat. Jadi ini pisau lipat. Gimana ya? Ini yang digunakan pelaku atau Korban. Jadi untuk modus daripada tersangka MRM ini melakukan penikaman dengan menggunakan sebilah pisau dapur dengan ciri pegangan terbuat dari plastik berwarna orange, diambil dari kamar kosnya yang berada di Poka Pemda 3. Yang mana pisau tersebut diarahkan dan mengenai pada tubuh korban DHL sebanyak 2 kali, sehingga mengakibatkan korban mengalami luka tusuk pada bagian pinggang kiri dan punggung kiri, yaitu sinkron dengan hasil visum. Kemudian motif daripada tersangka MRM ini berniat untuk melakukan aksi pembalasan terhadap kelompok mahasiswa yang melakukan pemukulan terhadap saudara atau kenalannya yang terjadi di area parkir Gedung B Fakultas Ekonomi Unpati, Ambon. Namun ketika aksi tersebut melebar sampai ke tempat kejadian, tepatnya di samping Alfa Midi, yang mana pelaku hendak melakukan penikaman terhadap kelompok lain,
tetapi malah tersangka menikam korban DHL yang justru merupakan satu kelompok dengan tersangka. Jadi demikian. Kesuksesan Kanit Buser tangkap pelaku penikaman mahasiswa Unpati ini rekam jejak karirnya. Kesuksesan pengungkapan kasus penikaman mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Patimura tidak lepas dari peran Kanit Buser Satreskrim Polresta Ambon, Ibtu Aditya Rahmanda. Di tengah kesibukannya mengikuti seleksi pendidikan di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, perwira muda tersebut tetap menjalankan tanggung jawabnya sebagai penyidik lapangan. Kasus penikaman terhadap mahasiswa Datu Hussein Letsoin yang sempat menghebohkan publik menjadi salah satu ujian berat bagi tim Buser Polresta Ambon. Selama 5 hari berturut-turut, Ibtu Aditya bersama timnya di bawah perintah langsung Kasat Reskrim Polresta Ambon, Andro Yuwan Elin, melakukan penyelidikan hingga penyidikan secara intensif. Proses pengungkapan perkara dilakukan secara maraton. Sebanyak 18 orang saksi diperiksa siang hingga larut malam guna mengurai rangkaian peristiwa yang terjadi. Selain keterangan saksi, polisi juga menelusuri berbagai bukti pendukung seperti rekaman video milik warga hingga CCTV di sekitar lokasi kejadian. Kerja profesional itu akhirnya membuahkan hasil. Tim Buser berhasil mengidentifikasi sekaligus menangkap pelaku penikaman. Penangkapan dilakukan pada Jumat 27 Februari 2026 sekitar pukul 8 malam waktu Indonesia Timur di kawasan Desa Poka Pemda 3, Kelurahan Tihu, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon. Tersangka yang diamankan diketahui berinisial MM yang kemudian diidentifikasi sebagai Moksen Madubun. Ia ditangkap saat berada di tepi jalan dekat rumah kosnya oleh tim yang dipimpin langsung oleh Ibtu Aditya Rahmanda. Kasus ini sendiri tercatat dalam laporan polisi nomor LP-BG14/2026/SPKT- Sektor Teluk Ambon, Polresta Ambon, Polda Maluku dengan dugaan tindak pidana penganiayaan atau penikaman. Pelaku dijerat pasal 466 ayat 2 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara dan atau pasal 466 ayat 1 KUHP dengan ancaman 2 tahun 6 bulan penjara. Di balik keberhasilan pengungkapan kasus ini, sosok Ibtu Aditya Rahmanda memiliki rekam jejak karir yang cukup panjang di lingkungan kepolisian. Perwira berpangkat Inspektur Polisi 1 itu merupakan lulusan Akademi Kepolisian tahun 2021. Ia juga menempuh pendidikan Magister Hukum di Universitas Merdeka Malang. Sepanjang karirnya, Aditya pernah menduduki sejumlah jabatan strategis, antara lain Kanit 1 SPKT Polres Maluku Barat Daya, KBO Samapta Polres Maluku Barat Daya, Kapolsek Teluk Elpa Putih Polres Maluku Tengah, Wakapolsek Kawasan Pelabuhan Yosudarso Polresta Pulau Ambon, dan Pulau-Pulau Liase, KBO Sat Narkoba Polresta Ambon, Kanit Opsnal Satreskrim Polresta Ambon. Pengalaman di berbagai satuan itu dinilai menjadi modal penting dalam menangani sejumlah kasus kriminal di wilayah Kota Ambon. Keberhasilan mengungkap kasus penikaman mahasiswa Unpati dalam waktu relatif singkat pun menjadi bukti kinerja tim Buser Polresta Ambon yang bekerja secara profesional dan terukur. Ini yang digunakan pelaku atau Korban. Jadi untuk terkait masalah organisasi itu tidak bisa kita sebutkan karena ini kan kegiatan terkait rapat di dalam kampus juga. Siap.
Kemudian yang keterangan yang kita sampaikan tadi ini kan berdasarkan pengakuan. Jadi sementara itu yang dapat kami sampaikan. Berarti tersangka bukan pihak dari dua kelompok yang sebelumnya bertikai itu. Jadi untuk terkait dengan masalah itu lebih jelasnya saya sampaikan bahwa yang bersangkutan ini berdasarkan pengakuan seperti kronologis yang tadi saya sampaikan. Itu berdasarkan pengakuan. Ya. Berarti dia menikam rekannya sendiri. Ya, jadi dia melakukan penikaman itu ditujukan terhadap baju hitam yang berambut kribo yang saat terjadi di TKP itu ada pemukulan. Tetapi saat dia tusuk, ternyata yang dia lihat itu adalah bukan merupakan sasaran yang dituju. Seperti itu. Informasi lainnya Tribuners, 300 siswa SMA Negeri 1 Ambon ikut screening pendengaran dalam rangka World Hearing Day 2026. Sebanyak 300 siswa SMA Negeri 1 Ambon mengikuti kegiatan screening pendengaran dalam rangka memperingati World Hearing Day atau Hari Pendengaran Sedunia 2026. Pemeriksaan ini dimulai dari pukul 9 pagi hingga pukul 11 siang waktu Indonesia Timur dan melibatkan siswa kelas 11 dan 12 berlangsung di ruang aula sekolah pada Jumat 6 Maret 2026. Kegiatan ini berlangsung selama 2 hari dengan metode screening dan sosialisasi. Peringatan Hari Pendengaran di SMA Negeri 1 Ambon melibatkan 20 dokter telinga, hidung, dan tenggorokan atau THT. Pantauan tribunambon.com nampak para siswa yang menggunakan kostum sekolah berwarna putih mengantre untuk pengecekan. Selain itu, para dokter duduk di tempat yang sudah disediakan masing-masing sembari menunggu kedatangan siswa. Para siswa dalam proses screening terlihat mereka menggunakan headset bertali yang disiapkan untuk mendengar suara dari laptop dokter. Screening ini dilakukan untuk mengecek sekaligus memberikan pengetahuan terkait penggunaan headset pada siswa. Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Ambon, Dr. Randa Ella Turiu MSI, mengatakan bahwa program ini akan menjadi edukasi yang harus diterapkan sekolah untuk menjaga kesehatan para siswa di sekolah. Lebih lanjut dijelaskan bahwa kondisi saat ini, headset selalu digunakan pada anak muda dengan volume yang tinggi. Laturiu melihat ini tak hanya penggunaan di kalangan anak muda, tetapi orang tua juga harus memerhatikan kondisi tersebut. Dirinya berharap kegiatan seperti itu dapat menjadi edukasi bagi seluruh warga sekolah dan kedepannya dapat dilakukan secara berkala, khususnya di kalangan sekolah. Sementara itu, Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis THT Cabang Maluku, Dr. Rodrigo Limon mengatakan bahwa kegiatan screening yang menyasar sekolah ini karena penggunaan headset di kalangan siswa sangat tinggi. Hal ini tentunya dapat mengganggu sistem pendengaran anak-anak usia sekolah yang berakibat pada gangguan di telinga. Selain itu juga tingkat konsentrasi belajar pun ikut berkurang. Dijelaskannya pemilihan SMA Negeri 1 Ambon karena memiliki kapasitas siswa yang banyak dan rata-rata pada usia produktif sekolah. Namun ia berkomitmen akan menyasar kepada sekolah lainnya untuk melaksanakan program screening pendengaran tersebut. Mekanisme screening yang dilakukan menggunakan aplikasi khusus yang memberikan efek suara langsung. Akan ada 5 jenis suara dengan desibel berbeda yang telah disiapkan. Dikatakannya apabila dalam proses screening ditemukan adanya gangguan, maka harus dilakukan bersih-bersih telinga atau BBT. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat memberikan edukasi secara langsung kepada siswa untuk penggunaan headset dengan baik dan benar. Saatnya jam keempat ini. Baik,
Jadi dalam rangka memperingati Hari Pendengaran Sedunia, ya perkumpulan dokter-dokter THT ya telinga hidung tenggorokan yang ada di Kota Ambon melakukan sebuah aksi yaitu pemeriksaan screening kesehatan THT dan juga ada sosialisasi. Nah, kegiatan ini dimulai dari hari ini Jumat sampai dengan hari Sabtu. Hari ini diawali dengan screening, nanti besok ada sosialisasi dan bersih-bersih telinga. Nah, edukasi ini harus diberikan kepada para siswa yang memang setiap hari saya melihat sangat rutin menggunakan headset. Baik mereka berjalan, mereka olahraga, mereka di mana saja dengan headset. Nah, semoga kegiatan yang seperti ini dapat mengedukasi kami semua sebagai warga sekolah, terutama di kegiatan hari esok juga. Dan kedepannya ini akan berharap bisa menjadi kegiatan rutin ya dari perkumpulan dokter-dokter THT di Provinsi Maluku, khususnya di Kota Ambon. Itu harapan saya. Terima kasih. Ya, jadi kegiatan ini kita harapkan bahwa dengan kita datang ini menjadi awal yang baik. Pertama, kerjasama dengan sekolah-sekolah. Yang kedua, siswa maupun guru akan terpapar dengan akibat dari bising itu sangat mengganggu prestasi si anak, sehingga di wilayah sekolah, di dalam lingkungan sekolah, mereka akan lebih waspada terhadap penyebab-penyebab gangguan pendengaran, terutama bising. Terus apalagi mereka bisa masuk ke komunitas, keluarga mereka menjadi pionir-pionir untuk memberi informasi lebih lanjut ke masyarakat. Itu harapan kami. Kita ke informasi terakhir, Tribuners, perdana dalam sejarah, warga Kampung Birit SBT gelar salat Jumat berjamaah. Sebuah dusun terpencil di Kabupaten Seram bagian timur akhirnya mencatat sejarah baru dalam kehidupan keagamaannya. Untuk pertama kalinya, masyarakat Kampung Birit, Kecamatan Siritaun Wida Timur, menggelar salat Jumat berjamaah di Musala Abdul Ghafur. Pelaksanaan salat Jumat perdana ini menjadi momentum penting bagi masyarakat setempat. Selama ini, meski musala telah lama berdiri dan menjadi simbol keberadaan umat Islam di kampung tersebut, kegiatan ibadah berjamaah belum berjalan secara rutin. Kondisi tersebut dipengaruhi keterbatasan pembinaan keagamaan serta minimnya tenaga pembina yang mendampingi masyarakat dalam menjalankan aktivitas ibadah. Kepala Urusan Agama Kecamatan Siritaun Wida Timur, Hasanuddin Rumatiga mengatakan pihaknya mengambil inisiatif melakukan pembinaan langsung kepada masyarakat sebagai bagian dari penguatan syiar Islam di wilayah terpencil. Sementara itu, Koordinator Penyuluh Agama Islam, Udin Rumbati, menjelaskan bahwa program pembinaan akan mencakup pengajian rutin, pembelajaran dasar-dasar keislaman, serta pembentukan kelompok majelis taklim bagi kaum perempuan. Selain pembinaan keagamaan, pihak KUA juga berkomitmen mendorong peningkatan pendidikan masyarakat dengan menghadirkan kelas Raudatul Atfal dan Madrasah Ibtidaiyah di wilayah tersebut. Langkah ini diharapkan dapat mendukung pendidikan anak-anak di Kampung Birit agar berkembang seiring dengan pembinaan keagamaan masyarakat setempat. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. Karena atas limpahan taufik Allah lah kita dapat melaksanakan walaupun atau jamaah hanya sekedar. Jadi,
Oleh karena itu patut kita bersyukur bahwa Allah menghendakinya. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini salat Jumat perdana dari puluhan tahun Bapak mendiami negeri. هذه سيدنا رسول الله أجمعين آمين. Mata lipat kah? Iya. Sallallahu Alaihi Wasallam atas perjuangan beliau agar sampai saat ini kita masih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Ambon hari ini. Saya Putri Utami mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa dan amato. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal